Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Siapa doa wai? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, ibu absen terlebih dahulu ya. Riri Novitasari, Sonia Zara, Soda Udin. Berarti di sini masuk semuanya ya. Apakah anak-anak hari ini siap untuk belajar? Ibu mau bertanya ya. Apakah kalian ingat pelajaran apa yang diajarkan Minggu lalu? Ya, apa Mbak? Tentang materi surat pribadi, yaitu macam-macam surat pribadi. Oh iya, kemarin kita sudah membahas tentang apa sayang? Surat pribadi. Ya. Pekan lalu kita sudah belajar tentang pengertian mengenal ya. Macam-macam surat ya. Nah, hari ini materinya meneruskan yang dari kemarin dan fokus pada ciri-ciri struktur dari surat pribadi seperti pembukaan, isi dan penutupnya. Dan nanti kita akan menggunakan metode pembelajaran diskusi kelompok ya. Anak-anak, hari ini kita akan membahas ciri-ciri struktur surat pribadi ya. Apa pentingnya mempelajari surat pribadi? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Yang keempat, mempelajari surat pribadi yaitu untuk mengembangkan kemampuan menulis, memperdalam hubungan personal, serta melatih refleksi diri. Selain itu, surat pribadi menjadi sarana untuk mengungkapkan perasaan secara mendalam, menciptakan kenangan fisik yang dapat disimpan, dan mengurangi ketergantungan pada komunikasi digital yang dituliskan. Ya, bagus sekali. Terima kasih, Mbak ya. Terus dilanjutkan lagi ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri dan bagian surat pribadi ya, menganalisis contoh surat berdasarkan tujuan dan gaya bahasanya. Terus serta menulis surat pribadi yang berstruktur dan sesuai dengan kaidah bahasa ya, seperti itu. Terus kemudian peserta didik juga diharapkan dapat memahami fungsi surat pribadi sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan perasaan, kabar, dan pengalaman. Setelah mempelajari materi ini tentang ciri-ciri struktur surat pribadi, kalian nanti juga akan membuat surat pribadi yang sederhana, ya, sesuai pengalaman atau gagasan kalian sendiri. Untuk pengerjaan nanti dikerjakan secara berkelompok ya. Setelah itu setiap kelompok perwakilan untuk mempresentasikan di depan kelas. Apa ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, bisa dilanjutkan ya. Nah, di sini ada contoh surat pribadi ya. Terdapat apa? Tempat dan tanggal penulisan surat. Terus kemudian ada tujuan surat. Ada salam pembuka, isi surat, kemudian salam penutup, identitas pengirim surat. Ya. Ini ciri-ciri struktur yang tadi seperti dicontoh. Nah, siapa yang bisa menyebutkan? MPSN Oh ya, silakan Mas. 205. NSM MPSN. Ya, terus dilanjutkan apa lagi? Salam buka. Assalamualaikum. Apa kabar? Isi surat bagian pertama yang berisi pesan, informasi atau cerita dari kirim. Salam penutup. Kalimat penutup yang menunjukkan rasa minat dan keakraban akhir salam dan nama lengkap pengirim di bagian bawah surat. Ya, bagus sekali. Terima kasih, Mas. Ya. Anak-anak, apakah ada yang mau menambahkan terkait contoh dan ciri-cirinya? Ya, apa Mbak? Di situ seharusnya menulis bahwa surat pribadi tidak sama seperti surat resmi. Ya, bagus ya. Surat pribadi itu berbeda dengan surat resmi ya. Surat pribadi itu penulisannya sesuai apa pengalaman kita. Jadi bebas, tidak ada strukturnya ya untuk penulisannya. Sekarang anak-anak membuat kelompok ya. Ini hadap ke sini, ini hadap ke sini. Terus tugas hari ini ya.
pertama, mengidentifikasi ciri-ciri struktur surat pribadi, dan tugas kedua, ya, kalian membuat surat pribadi ya. Ini kelompok 2. Silakan berhadapan, Mbak. Ini kelompok 1 ya. Anak-anak, apakah ada yang ditanyakan atau masih bingung atau masih belum paham ya? Ya, bagus Mbak. Di sini sudah ada salam pembuka. Terus kemudian ada salam sapaan. Terus kemudian isi surat. Nanti jangan lupa untuk bahasanya sesuai kaidah-kaidah bahasa ya. Ya, sekali ya, sama-sama. Ya, coba Bu Sri lihat dulu ya. Oh ya. Sudah ada salamnya, ada sapaan, dan kemudian isinya juga. Jangan lupa menggunakan bahasa santai ya, menggunakan bahasa yang sesuai kayak bahasa Indonesia ya, ya. Ya, sama-sama. Ya. Anak-anak, apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Ya. Sekarang perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusi hari ini ya. Untuk kelompok 1, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Nailul Mahfuda dan teman saya Novila Ania Ulma, perwakilan dari kelompok 1, akan mempresentasikan tugas kami tentang ciri-ciri surat pribadi dan contoh pembukaan dan penutup. Ciri-ciri dan isi pada soal nomor 1, contoh surat pribadi sebagai berikut: menggunakan bahasa santai, menggunakan bahasa yang tidak terlalu formal. Salam pembuka dan penutupnya lebih santai dan bebas, seperti halo sahabatku atau terima kasih untuk segalanya. Formatnya bebas, isi bersifat pribadi, menanyakan kabar. Menggunakan kata ganti orang pertama dan kedua, penulis menggunakan kata sapaan seperti aku, saya, dan penerima disebut dengan kamu, Anda. Soal nomor 2 yaitu contoh surat pribadi. Nganjuk 19 November 2025 kepada Ibu Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ibu selalu dalam keadaan sehat ya. Saya menulis surat ini untuk mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingan Ibu selama ini. Berkat bimbingan Ibu dan mendapatkan beasiswa di sekolah saya sekarang. Saya juga sangat berterima kasih karena Ibu memilih tema yang tepat dalam membimbing saya saat lomba puisi waktu itu, yang membuat saya menjadi juara. Kami berniat untuk mengunjungi Ibu dalam waktu dekat untuk menjalin silaturahmi meskipun sudah lulus dari SD. Mohon maaf jika ada kesalahan selama saya menjadi siswa Ibu. Semoga Ibu memaafkan. Terima kasih banyak Bu. Sekian presentasi dari perwakilan kelompok 1. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita semua. Jika ada pertanyaan, kami akan senang untuk menjawabnya. Terima kasih ya untuk presentasi dari kelompok 1. Ya. Apakah ada yang menanggapi atau menambahkan? Oh ya? Saya akan menambahkan seperti untuk kelompok 1. Ya. Untuk pembuka isi penutup. Penanggapannya. Untuk kelompok 1 ada penambahan dari kelompok 2 yaitu untuk menerangkan itu apa isi apa seperti itu. Sapaan yang mana, penutupnya yang mana. Bisa dicatat ya? Bisa. Untuk selanjutnya kelompok 2. Silakan untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 beranggotakan 2 orang yaitu Sania dan saya sendiri Sonia, perwakilan dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai ciri-ciri surat pribadi. Kami akan mempresentasikan diskusi dari kelompok 2 yaitu sebagai berikut. Soal pertama, definisi dari ciri-ciri surat pribadi yaitu 1. Salam pembuka serta penutup dalam surat pribadi tersebut bersifat non-formal dan santai. 2. Bahasa yang dipakai disesuaikan dengan tujuan surat pribadi itu, menggunakan bahasa tidak baku. 3. Format lebih bebas. Soal kedua, yaitu contoh surat pribadi. Contoh surat pribadi yang dibuat oleh kelompok kami adalah surat pribadi untuk saja kamar. Pada Nganjuk 19 November 2025. Salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aku belum melihat teman dari aku. Oh iya, aku takut mengingat kata-kata Osin di sini. Kata-kata nanti rumahku ya, biar kita bisa ngobrol seperti itu. Salam temanku. Sekian dulu ya. Saya jumpa. Jadi saya datang. Sampai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok lain apakah ada penanggapan atau menambahi? Oh ya, silakan Mbak. Menjelaskan salah sapaan isi surat sangat mudah. Namun ada satu penambahan. Jika di atas kita tuliskan salam, maka bawah maka menunjukkan. Jika di sini salam, itu saja penambahan saya. Terima kasih Mbak ya untuk penambahannya. Untuk kelompok 1 ada penambahan dari kelompok 2, yaitu yang bawah surat pribadi itu kalau di atas ada salam berarti di bawah juga ada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Ya, alhamdulillah. Untuk hasil diskusi bisa dikumpulkan di depan ya. Diskusi akan mulai ya. Silakan maju. Terima kasih, Mbak. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita sudah melakukan apa? Diskusi kelompok, yaitu membuat surat pribadi dan mengidentifikasi ciri-ciri surat pribadi ya. Hari ini Bu Sri akan apa? Memulai kesimpulan ya. Baik anak-anak, mari kita simpulkan materi pembelajaran hari ini kepada Mbak Tika. Disilakan untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Mengidentifikasi ciri-ciri struktur surat pribadi yaitu dari pembukaan, isi, dan penutup. Kemudian kita memperhatikan surat pribadi. Oh ya, kesimpulannya hari ini kita mengidentifikasi apa? Ciri-ciri struktur surat pribadi, yaitu dari pembukaan, isi, dan penutup. Ya, terima kasih banyak ya Mbak Tika. Guru akan memberikan pertanyaan ya. Sebutkan ciri-ciri surat pribadi. Ya, siapa yang bisa? Boleh angkat tangan. Oke, Mas, silakan. Ciri-ciri surat pribadi adalah salam pembuka serta penutup dalam surat pribadi tersebut bersifat non-formal dan santai. Bahasa yang dipakai disesuaikan dengan tujuan surat pribadi itu, menggunakan bahasa tidak baku dan format lebih bebas. Oke, lanjut lagi. Pertanyaan kedua untuk pemahaman kita ya. Pertanyaannya yang kedua yaitu tadi kita sudah memberikan contoh surat pribadi. Surat pribadi tentang apa? Ya, siapa yang tahu angkat tangan. Oh ya, silakan Mbak. Tentang ibu sama bapak dan ibu yang ada di Jakarta. Oke, bagus sekali. Terima kasih Mbak ya atas jawabannya ya. Selanjutnya ya, Bu Sri akan memberikan tugas individu di rumah ya, yaitu membuat surat pribadi yang ditujukan kepada teman sekelasnya ya. Boleh teman apa? Akrabnya atau teman lain kelas boleh ya. Seperti itu ya, secara mandiri ya. Besok dikumpulkan kepada Bu Sri. Pertemuan selanjutnya ya anak-anak, kita akan berganti topik yaitu membahas surat resmi. Nanti kita akan mengidentifikasi ciri-ciri surat resmi ya, dan perbedaan surat pribadi dan surat resmi ya, seperti itu ya. Anak-anak, terima kasih untuk partisipasi pada hari ini, pertemuan ini ya. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 kita beri tepuk tangan kelasnya. Ada di sini sangat luar biasa ya, sudah menjawab, sudah ada yang menanggapi, semuanya ya, hebat semuanya ya. Terima kasih semuanya ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita berdoa kepada ketua kelas memimpin doa.